Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman AGA holders yang luar biasa ya. Ini kita kembali melihat-lihat berita ya. Jadi kita juga harus selalu update terkait informasi seputar dunia keuangan, ekonomi, politik, geopolitik dan sebagainya. Termasuk juga perkembangan dunia aset digital atau kripto aset ya. Nah, teman-teman, ini ada sebuah berita dari Cointelegraph ya. Kita baca dulu. Bank besar Australia menolak pembayaran tertentu ke bursa kripto. Eksekutif Commonwealth Bank James Roberts mengutip skala besar penipuan investasi yang melibatkan pertukaran kripto. Nah, pertukaran kripto ini maksudnya suatu tempat atau wadah atau semacam kripto exchange ya. Di sanalah tempat pertukaran cryptocurrency biasanya di mana para investor ya atau para trader melakukan jual beli aset kripto. Kita lanjut teman-teman membaca beritanya ya. Commonwealth Bank CBI, bank terbesar di Australia, mengatakan akan menolak atau menahan sementara pembayaran tertentu ke bursa mata uang kripto dengan alasan resiko penipuan. Langkah tersebut dilakukan di tengah dua bursa global utama yang menghadapi gugatan dari regulator sekuritas Amerika Serikat dan hanya beberapa minggu setelah bank besar Australia lainnya Westpac melarang pelanggan bertransaksi dengan pertukaran kripto di Binance. Pada 8 Juni, CBA mengatakan akan menolak atau menahan 24 jam pada pembayaran tertentu ke bursa cryptocurrency. Bank tidak menjelaskan pertukaran atau jenis pembayaran mana yang akan terpengaruh oleh tindakan tersebut. Nah, teman-teman, jadi banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana yang percaya bahwa ketika sebuah aset kripto itu mereka sudah bisa diperjualbelikan di exchanger, itu adalah kripto yang paling aman ya. Ya, mungkin secara aset kriptonya bisa dikatakan aman ya, karena yang namanya aset kripto itu kan menggunakan sistem atau teknologi blockchain. Tentu saja secara asetnya aman kalau kita memiliki dompet wallet pribadi yang kita simpan di akun kita ya, atau di dompet wallet kita. Tapi ketika kita melibatkan pihak ketiga seperti exchanger ya, di mana exchanger ini hanyalah sebuah wadah pertukaran, berarti dana para investor itu kan berada di exchanger ya. Nah, inilah salah satu yang berpotensi ya terjadi gagal bayar atau justru terjadi penipuan dalam market perdagangan itu sendiri ya. Salah satu contoh yang saat ini sedang hot, sedang isunya sangat luar biasa ya di dalam dunia kripto, yaitu salah satu market terbesar exchanger di dunia ya saat ini sedang digugat oleh pemerintah Amerika Serikat atau regulator Amerika Serikat ya, di mana dianggap melakukan penipuan ataupun melakukan malpraktik dalam operasional pasar atau marketnya ya. Nah, jadi kita berhati-hati teman-teman ketika kita bertransaksi aset kripto di luar sana. Yang pertama, kita harus benar-benar paham dengan resiko perdagangan aset kripto itu sendiri, di mana aset kripto sangat volatile ya, dan sangat dipengaruhi oleh sentimen market dan isu-isu yang berkembang ya. Salah satunya adalah isu yang buruk terhadap kondisi pasar aset kripto itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa apapun yang kita beli, aset jenis apapun yang kita beli, khususnya aset kripto ya, tentu saja itu menjadi tanggung jawab si pihak pemegang aset kripto itu sendiri. Karena rata-rata aset kripto tidak memiliki fundamental yang jelas sehingga nilainya sangat berfluktuasi, dan sayangnya tidak ada
backup aset dari aset kripto itu sendiri, sehingga bisa menjaga nilai ataupun memberi nilai tambah ya. Nah, kita beruntung teman-teman bahwasanya di Nagaya kita sangat luar biasa karena aset yang kita miliki ini adalah aset yang memiliki fundamental yang jelas, di backup dengan emas dan menjalankan proyek real ya, di mana emasnya juga terus bertambah. Kemudian banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa ketika aset kripto sudah ada di market itu adalah aset kripto yang paling aman. Tapi kenyataannya, faktanya bahwa tidak benar atau tidak tepat kalau kita berasumsi bahwa aset kripto yang ada di market sana itu adalah aset kripto yang aman. Pertama dari aspek exchanger-nya sendiri, apakah exchanger itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan dana nasabah, atau justru kalau misalkan terjadi seperti yang dialami oleh salah satu market perdagangan seperti FTX kemarin ya, yang scam, ujung-ujungnya scam, tentu saja akan mempersulit para holder atau para investor untuk melakukan jual beli aset kriptonya. Nah, persoalannya ketika terjadi seperti demikian teman-teman, kalau misalkan market perdagangan itu dihentikan di seluruh dunia, pertanyaannya apakah aset kripto yang Anda miliki masih memiliki value, masih memiliki nilai, dan apakah masih bisa dipertukarkan liquid ya ketika sudah tidak berada di market. Karena ada dua potensi teman-teman. Yang pertama, bisa saja aset kripto yang non perform akhirnya di delisting dari market perdagangan. Yang kedua adalah market itu sendiri yang scam ya. Karena apa? Karena banyak sekali penipuan-penipuan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam exchanger-nya sendiri ya. Nah, tentu tidak semua exchanger berlaku demikian. Maka ketika kita melakukan pertukaran aset kripto atau kita ingin melakukan perdagangan aset kripto, sebaiknya kita benar-benar memahami ya, apakah pihak exchanger itu benar-benar transparan dalam mengelola keuangannya ya, sehingga tidak ada yang gagal bayar, tidak ada yang ujung-ujungnya scam, padahal dana investor semua ada di market perdagangan tersebut. Nah, inilah teman-teman resiko ketika kita membeli aset kripto yang pada umumnya juga tidak memiliki fundamental yang jelas, kemudian tidak ada proyek-proyek yang jelas, tidak ada underlying aset yang jelas, sehingga akhirnya ketika ini semua terjadi ya, maka teman-teman akan kesulitan melakukan penjualan aset kripto teman-teman karena sudah tidak liquid lagi ya. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Untuk kita yang sudah memegang aset Nagaya saat ini, kita sangat beruntung ya, karena Nagaya itu bukan hanya tentang bagaimana kita menjual aset kripto, tapi sebenarnya di Nagaya itu lebih kepada bagaimana kita memiliki sebuah aset masa depan yang kita siapkan untuk masa pensiun kita, untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai tentunya ya. Nah, dengan adanya proyek-proyek kita bisa mendapatkan juga kelebihan tambahan income ya melalui laba rugi proyek yang dibagikan kepada kita setiap bulannya dalam bentuk profit sharing yang dibayarkan dalam bentuk US dollar, dan itu bisa kita cairkan tentunya ya, sehingga kita di Nagaya ini berpotensi memiliki pendapatan pasif income jangka panjang. Kemudian juga aset kita yang di backup emasnya terus bertambah juga akan selalu liquid ya, dan selalu memiliki nilai yang lebih stabil dan kecenderungan naik. Apalagi aset Nagaya kita hanya ada 50 juta koin, tentu saja dengan supply yang terbatas, demand market yang tinggi, maka Nagaya akan semakin melambung tinggi nilainya. Thank you teman-teman.